Namaku Andri Marto Saputra, biasa dipanggil Aan. Sekarang aku masih duduk di kelas 12. Aku sekolah di sebuah sekolah negeri, yang cukup populer, di kota tempat aku tinggal. Sekolah tersebut, termasuk salah satu sekolah favorit. Untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, setidaknya kita harus punya nilai yang tinggi, dan prestasi yang menonjol. Atau seperti saya, bisa masuk ke sana, karena kebetulan kepala sekolahnya, merupakan sahabat lama papaku. Aku tidak pintar, dan tidak juga punya prestasi yang menonjol. Namun papaku, merupakan salah seorang, yang cukup berpengaruh di kota. Jadi, aku masuk sekolah tersebut, bukan karena lulus tes. Tapi karena papaku yang berusaha keras, agar aku bisa diterima di sana, meski daya otakku hanya pas-pasan. Dari tahun pertama sampai tahun kedua, aku selalu ranking terakhir di kelasku. Meski aku sudah berusaha untuk belajar, melebihi kemampuanku. Hingga pada tahun terakhir ini, papa akhirnya mendatangkan seorang guru les pribadi untukku. Papa ingin kamu jadi anak yang pintar, An. Begitu ucap papa, ketika aku coba protes. Dan aku dengan sangat terpaksa, harus menerima tambahan belajar di rumah, yang membuatku jadi hampir tidak punya waktu, untuk bermain. Aku diharuskan les private, setiap 3 kali seminggu, yakni setiap sore Selasa, Kamis, dan Sabtu. Meski dengan ogah-ogahan awalnya, aku mencoba menuruti keinginan papa dan mama. Namun ketika hari pertama guru les privateku datang, aku cukup terkesan. Ya, karena ternyata guru lesku tersebut, adalah seorang laki-laki muda, yang sangat tampan, dan terlihat atletis. Asrul, begitu guru les tersebut menyebut namanya, ketika kami berkenalan. Andri, Pak, balasku, sambil tersenyum. Panggil Bang Asrul aja, ya. Saya masih 27 tahun kok. Guru tersebut berucap lagi. Bang Asrul memang masih kelihatan muda. Wajahnya bersih terawat, tubuhnya tegap dan kekar. Terus terang aku mulai menyukai Bang Asrul, setidaknya secara fisik dia sangat menarik. Bang Asrul udah nikah? Tanyaku, di sela-sela pembelajaran kami. Baru sekitar 6 bulan yang lalu saya menikah, sekarang istri saya sedang hamil muda. Jelas Bang Asrul. Jadi selain ngajar les seperti ini, Bang Asrul kerja apa? Aku bertanya lagi. Saya seorang guru di sebuah sekolah swasta, jawab Bang Asrul. Dan aku terkesan, sosok Bang Asrul mulai memenuhi dunia khayalku. Aku mulai berimajinasi tentang Bang Asrul. Dia benar-benar telah menyita perhatianku. Hari-hari selanjutnya, aku jadi semakin semangat mengikuti les bersama Bang Asrul. Bukan karena aku menyukai pelajaran yang diberikannya, tapi karena aku merasa bahagia, bisa dekat-dekat dengan Bang Asrul. Menatap wajahnya yang tampan, tubuhnya yang kekar, dan mendengar suaranya yang maskulin. Oh, aku jatuh cinta pada Bang Asrul. Dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Namun aku menyadari, bahwa cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Biar bagaimanapun, Bang Asrul jelas seorang laki-laki normal. Dia sudah menikah, dan akan segera punya anak. Karena itu, aku hanya bisa memendam perasaanku, setidaknya sampai aku punya kesempatan dan keberanian, untuk mengungkapkannya. Papa dan Mama merupakan orang yang super sibuk, mereka lebih sering menghabiskan waktu di luar untuk bekerja, daripada berada di rumah. Papa dan Mama pulang selalu hampir larut malam. Aku di rumah hanya ditemani beberapa orang pembantu. Ketika Bang Asrul datang untuk memberi les padaku, aku sengaja mengajaknya belajar di kamar. Setidaknya dengan begitu, aku merasa lebih leluasa, menikmati indahnya pemandangan wajah tampan Bang Asrul. Kamu kenapa sering menatap saya seperti itu? Tanya Bang Asrul suatu sore, ketika ia mengakhiri pembelajarannya. Bang Asrul sangat tampan, ucapku tanpa sadar. Aku kemudian buru-buru menunduk, karena merasa malu sudah keceplosan berbicara. Kalau saya tampan, emang kenapa? Bang Asrul bertanya, nada suaranya seakan memancing kejujuranku. Saya jadi suka sama Bang Asrul. Jawabku cukup nekat.
Aku sudah terlanjur mengungkapkan kekagumanku kepada Bang Asrul, mungkin sudah saatnya aku untuk jujur tentang perasaanku. Maksudnya, tanya Bang Asrul, keningnya berkerut. Saya beranikan diri untuk menatap kembali wajah tampan itu. Saya mungkin sudah jatuh cinta pada Bang Asrul. Ucapku terbata. Kamu jatuh cinta sama saya? Kok bisa? Suara Bang Asrul sedikit meninggi. Saya juga gak tahu, kenapa, saya bisa jatuh cinta pada Bang Asrul. Namun yang pasti, hal itulah yang saya rasakan saat ini. Jawabku semakin berani. Kamu gay? Bang Asrul bertanya lagi. Mungkin, Bang. Dulu ketika SMP, saya juga jatuh cinta sama salah seorang guru laki-laki saya. Tapi saya hanya bisa memendamnya. Dan ketika pertama kali saya melihat Bang Asrul, saya kembali merasakan perasaan itu. Ceritaku. Tapi, saya belum pernah pacaran loh, Bang. Apalagi sama laki-laki. Jika jatuh cinta pada seorang laki-laki, bisa disebut sebagai gay. Maka iya, saya gay, Bang. Lanjutku, dengan suara sedikit bergetar. Ini gak boleh terjadi, An. Kamu gak boleh jatuh cinta sama saya. Itu sebuah kesalahan, ucap Bang Asrul pelan. Iya, saya tahu, Bang. Tapi ini sudah terjadi, dan saya tidak bisa menghindarinya. Balasku lebih pelan. Kali ini Bang Asrul terdiam. Kemudian ia segera membenahi buku-bukunya, lalu kemudian pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya punya penawaran buat kamu, An. Ucap Bang Asrul, ketika akhirnya ia datang lagi untuk memberiku les, setelah 2 kali pertemuan ia tak datang, sejak aku mengungkapkan perasaanku padanya. Penawaran apa? Tanyaku tanpa semangat. Sejujurnya, sejak kepergian Bang Asrul, dan ketidakdatangannya selama 2 kali pertemuan, membuatku kehilangan semangat. Aku merasa patah dan kecewa. Saya akan memberi kamu kesempatan, untuk menjalin hubungan denganku, namun ada syarat yang harus kamu penuhi. Bang Asrul berucap kembali. Syarat? Syarat apa? Tanyaku penasaran. Jika pada ujian semester ini, kamu bisa masuk 5 besar, saya bersedia jadi pacar kamu. Suara Bang Asrul terdengar cukup tegas. 5 besar? Ya, jelas enggak bisa lah, Bang. Selama ini, saya selalu ranking terakhir loh. Balasku cepat. Makanya kamu belajar lebih giat lagi, An. Dan lagi pula, kamu serius kan suka sama saya? Ucap Bang Asrul. Iya, saya serius, Bang. Tapi syaratnya terlalu berat, saya pasti gak bisa. Jawabku. Terserah kamu sih. Kalau kamu memang benar-benar menginginkan saya, kamu harus bisa membuktikannya. Bang Asrul berucap tegas lagi. Aku merenung sejenak, memikirkan tawaran dari Bang Asrul. Terus terang aku memang sangat mencintai Bang Asrul, dan sangat berharap bisa berpacaran dengannya. Tapi untuk bisa memenuhi syarat yang diberikannya, jelas hal tersebut terasa sangat mustahil bagiku. Enggak ada yang gak mungkin, An. Asal kamu percaya dan mau berusaha lebih keras lagi, kamu pasti bisa kok. Suara Bang Asrul mengagetkanku, ia seolah-olah bisa membaca jalan pikiranku. Aku menarik napas berat seketika. Mungkin Bang Asrul benar, aku memang harus berusaha lebih keras lagi. Setidaknya dengan begitu, aku sudah berusaha untuk membuktikan kepada Bang Asrul, bahwa betapa aku sangat menginginkannya. Jadi gimana? Kamu bersedia kan, menerima tawaran dari saya? Suara Bang Asrul terdengar lagi. Kalau memang itu sudah menjadi syarat dari Bang Asrul, saya akan berusaha semampu saya, Bang. Tapi tentu saja, saya juga ingin, Bang Asrul lebih rutin lagi memberi saya les. Jawabku ringan. Iya, An. Saya juga akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Ucap Bang Asrul. Sejak perjanjian tersebut, aku jadi semakin sering menghabiskan waktu untuk belajar. Aku harus bisa membuktikan kepada Bang Asrul, kalau aku benar-benar mencintainya.
Aku jadi semakin fokus pada setiap pelajaran yang diberikan oleh Bang Asrul. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Bang Asrul terlalu tampan, terlalu gagah. Aku terlalu mencintainya. Ia terlalu sempurna untuk tidak dimiliki. Jika saya nantinya bisa memenuhi syarat dari Bang Asrul yakin bisa menyukai saya. Karena setahu saya Bang Asrul kan bukan seorang gay. Tanyaku suatu sore, di sela-sela les kami. Kamu tenang aja, saya bukan orang yang suka ingkar janji. Kamu fokus aja belajar, dan buktikan pada saya hal tersebut. Balas Bang Asrul. Hasil-hasil dari ulangan harianku, sebenarnya sudah mulai meningkat. Tapi tentu saja, aku masih harus belajar lebih giat lagi, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kadang ada rasa ingin menyerah, namun setiap kali membayangkan wajah tampan Bang Asrul, segala rasa lelah dan perasaan ingin menyerah tersebut segera ku tepis. Aku harus bisa mendapatkan Bang Asrul, meski aku harus mengorbankan waktu bermainku. Papa dan Mama juga mulai terlihat bangga melihat semangat belajarku. Bang Asrul juga selalu memberikan support yang lebih padaku. Aku tak tahu pasti, kenapa Bang Asrul begitu ingin aku bisa memenuhi syarat darinya. Jika ia tak menyukaiku, seharusnya ia justru melakukan hal sebaliknya. Tapi untuk saat ini, aku tak perlu memikirkan hal tersebut. Aku harus fokus belajar. Berbulan-bulan berlalu, hingga akhirnya masa ujian semester pun tiba. Tak seperti biasanya, kali ini aku menghadapi ujian semester dengan perasaan campur aduk, dan hati yang berdebar-debar hebat. Ada banyak hal yang harus aku perjuangkan di sini. Pertama, aku harus bisa membuktikan kepada Papa dan Mama, bahwa aku juga bisa berprestasi. Kedua, aku juga tidak ingin waktu yang telah aku habiskan, hanya untuk belajar, menjadi sia-sia, jika hasilnya tidak memuaskan. Dan yang paling terpenting, ini adalah kesempatanku untuk bisa memiliki Bang Asrul, guru les privateku yang tampan tersebut. Ujian pun berakhir, tibalah saatnya untuk pembagian hasil nilai rapot semester ini. Dadaku bergemuruh saat membuka isi rapot tersebut. Untuk peringkat 1, 2 dan 3, sudah pasti bukan aku, karena sudah diumumkan di depan kelas tadi. Sekarang hanya tersisa 2 peringkat yang aku harapkan, yakni peringkat 4, atau peringkat 5. Dan aku kecewa, karena ternyata aku hanya berhasil berada di peringkat 9. Meski sebenarnya itu jauh lebih baik, dari hasil-hasil ujianku, di tahun-tahun sebelumnya. Namun itu belum memenuhi syarat, untuk aku bisa memiliki Bang Asrul. Selamat ya, nak. Mama dan Papa bangga sama kamu. Tak sia-sia kamu menghabiskan waktu, untuk belajar selama ini. Suara Mama, dengan nada bangganya. Tapi aku tidak memperlihatkan raut kebanggaan sedikit pun. Meski hasilnya cukup memuaskan, namun tidak cukup untuk membuktikan pada Bang Asrul, akan betapa besarnya cintaku padanya. Kamu enggak perlu merasa kecewa seperti itu, ucap Bang Asrul, ketika kami bertemu di sebuah kafe. Aku memang sengaja mengundang Bang Asrul untuk makan, sebagai bentuk ucapan terima kasihku padanya. Tapi aku sudah berusaha dengan keras, Bang. Dan bukan berarti juga, cintaku pada abang tidak cukup besar. Ucapku terdengar lemah. Iya, aku tahu, kamu sudah berusaha, An. Karena itu juga, aku ingin memberi kamu kesempatan. Balas Bang Asrul. Kesempatan? Kesempatan apa, Bang? Tanyaku penasaran. Jika kamu memang ingin memiliki saya bersedia kok. Tapi hanya untuk 1 kali saja ya. Setelah itu, kamu harus belajar melupakan saya. Ucap Bang Asrul ringan. Maksudnya, Bang? Tanyaku lagi. Kamu pasti penasaran kan sama saya? Karena itu, saya bersedia untuk melakukan hal tersebut, 1 kali saja, bersama kamu. Namun setelah itu, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Saya bersedia melakukan hal tersebut, bukan karena saya suka sama kamu, An. Tapi ini bentuk penghargaan saya, atas perjuangan kamu selama ini. Jelas Bang Asrul. Saya merenung sejenak, memikirkan tawaran Bang Asrul. Bukan itu yang saya inginkan sebenarnya.
Saya ingin Bang Asrul benar-benar menjadi pacar saya selamanya, bukan hanya untuk satu malam. Tapi, jika Bang Asrul bersedia seperti itu, aku rasa tidak ada salahnya aku mencoba. Setidaknya aku bisa merasakan hal tersebut, dari orang yang aku cintai, meski ia tak mencintaiku. Oke Bang, saya setuju, ucapku akhirnya. Dan kami pun sepakat, untuk membuat janji bertemu, di sebuah hotel, pada malam berikutnya. Sebelum kita melakukannya, ada satu hal yang ingin aku ceritakan sama kamu, An. Ucap Bang Asrul, ketika keesokan malamnya, kami akhirnya bertemu di sebuah kamar hotel. Cerita apa Bang? Tanyaku pelan. Sebenarnya, ketika saya memberi syarat, supaya kamu bisa meraih 5 besar waktu itu, saya juga punya tanggung jawab besar kepada papa kamu, An. Ketika kamu mengungkapkan perasaanmu padaku waktu itu, sebenarnya aku kemudian mengajukan pengunduran diri pada papamu, An. Meski aku tidak mengatakan alasanku yang sebenarnya. Karena itu, aku tidak datang selama 2 kali pertemuan. Namun papamu terus mendesak, agar aku tetap mengajarkan les sama kamu. Beliau juga tidak bersedia membayarku, jika aku berhenti saat itu. Karena itu, aku akhirnya kembali memberi les untuk kamu. Lalu kemudian, papa kamu, memberi tantangan untukku, yang aku sendiri tidak yakin bisa memenuhinya. Bang Asrul menarik napas cukup panjang, sambil ia menatapku tajam. Tantangan apa Bang? Tanyaku tiba-tiba. Jika saya berhasil membuat kamu meraih, sekurang-kurangnya 10 besar, maka beliau akan membayarku 2 kali lipat. Namun jika aku gagal, maka beliau tidak akan membayarku sepeser pun. Jelas Bang Asrul lagi. Aku cukup kaget mendengar semua cerita Bang Asrul barusan. Meski aku juga tidak begitu paham akan semua hal tersebut. Jadi sebenarnya kita saling bantu, An. Saya bantu kamu untuk belajar, dan kamu bantu saya, untuk membuktikan kepada papa kamu, kalau saya berhasil membuat kamu lebih baik. Ucap Bang Asrul kembali. Dan karena itu juga, malam ini aku bersedia melakukan hal tersebut bersama kamu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, sekaligus penghargaan, buat keberhasilan kamu, bisa masuk 10 besar. Lanjutnya. Jadi, Bang Asrul, benar-benar tidak punya perasaan apa-apa padaku? Tanyaku penasaran. Terus terang aku salut dengan perjuangan kamu, An. Tapi itu belum bisa membuatku jatuh cinta padamu. Apalagi, aku sudah menikah, dan juga sudah punya anak. Jadi setelah malam ini, saya harap kamu bisa belajar untuk melupakan saya. Saya yakin kamu bisa kok. Seperti kamu bisa meningkatkan hasil belajarmu, dari ranking terakhir menjadi ranking 9. Kalimat Bang Asrul benar-benar membuatku terpuruk. Aku bisa saja setuju dengan permintaan Bang Asrul, untuk tidur dengannya malam ini, lalu kemudian belajar untuk melupakannya. Namun sekali lagi, bukan itu yang aku inginkan. Aku tidak ingin melakukannya, jika Bang Asrul hanya terpaksa. Aku memang mencintai Bang Asrul, dan aku ingin ia juga mencintaiku. Namun jika ia melakukan semua ini hanya karena terpaksa, aku lebih memilih untuk tidak melakukannya. Aku memang penasaran, seperti apa rasanya semua itu. Tapi aku tidak ingin melakukannya, dengan orang yang tidak menginginkannya, sepertiku. Apalagi ini adalah pertama kalinya dalam hidupku. Aku ingin hal pertama tersebut, aku lakukan dengan orang yang aku cintai, dan juga mencintaiku. Maaf, Bang Asrul, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku ingin pengalaman pertamaku, dengan orang yang juga mencintaiku. Jika Bang Asrul tidak menginginkanku, aku tidak bisa melanjutkan ini. Ucapku akhirnya. Setelah berkata demikian, aku segera bangkit, lalu melangkah untuk segera keluar dari kamar tersebut. Bang Asrul enggak usah khawatir, aku akan belajar melupakan abang. Ucapku lagi, sambil mulai melangkah keluar. Aku sadar, mungkin keputusanku ini salah. Aku seharusnya tetap mencoba hal tersebut. Tapi aku takut, jika aku tetap nekat melakukannya.